Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Alfian Sabah dengan NIM 210553130 dari kelas Praktikum Metodologi. Kali ini saya akan mempresentasikan uji tarik dan uji kekerasan. Pendahuluan, proses pengujian logam adalah proses pemeriksaan bahan-bahan untuk diketahui sifat dan karakteristiknya yang meliputi sifat mekanik, sifat fisik, bentuk struktur, dan komposisi unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Adapun proses pengujiannya dikelompokkan ke dalam 3 kelompok metode pengujian, yaitu 1. Destructive test atau DT, yaitu proses pengujian logam yang dapat menimbulkan kerusakan logam yang diuji. 2. Non-destructive test atau NDT, yaitu proses pengujian logam yang tidak dapat menimbulkan kerusakan logam atau benda diuji. 3. Metallografi, yaitu proses pemeriksaan logam tentang komposisi kimianya, unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, dan bentuk strukturnya. Uji kekerasan. Untuk ini kita akan membahas dasar teorinya jauh, yaitu uji kekerasan digunakan untuk mengetahui kemampuan material terhadap pembebanan dalam perubahan yang tetap. Benda uji akan mengalami deformasi ketika gaya pembebanan tertentu diberikan pada benda uji. Kita dapat menganalisis besarnya tingkat kekerasan bahan tersebut melalui besarnya beban yang diberikan terhadap luas bidang yang menerima pembebanan tersebut. Pengujian kekerasan bertujuan untuk mengetahui angka kekerasan atau tingkat kekerasan logam tersebut. Metode pengujian kekerasan terdiri dari penekanan, goresan, dan dinamik. Pengujian kekerasan dengan penekanan banyak digunakan oleh industri permesinan karena prosesnya mudah dan cepat dalam memperoleh angka kekerasan logam jika dibandingkan dengan metode lain. Pengujian kekerasan metode penekanan ada dengan metode Rockwell, Wenger, dan Vickers. Metode Wenger dan Vickers yang menitik beratkan pada perhitungan kekuatan bahan terhadap setiap daya luas penampang bidang yang menerima pembebanan tersebut. Sedangkan Rockwell menitik beratkan pada pengukuran kedalaman hasil penekanan atau penekan, yaitu indentor, yang membentuk berkasnya atau indentasi pada benda uji. Metode pengujian Vickers. Metode pengujian Vickers merupakan penekanan oleh suatu gaya tekan tertentu oleh sebuah indentor berupa piramid diamond, terbalik dengan sudut puncak 136 derajat ke permukaan logam yang akan diuji kekerasannya, di mana permukaan logam yang diuji ini harus rata dan bersih. Setelah gaya tekan statis ini kemudian ditiadakan dan piramid diamond dikeluarkan dari bekas yang terjadi, maka diagonal segi 4 bekas teratas diukur secara teliti yang digunakan sebagai kekerasan logam yang akan diuji. Permukaan akan tekan merupakan segi 4 karena piramid merupakan piramida sama segi. Nilai kekerasan yang diperoleh disebut sebagai kekerasan Vickers, yang biasa disingkat dengan HV atau VHN, atau Vickers Hardness Numbers. Untuk memperoleh nilai kekerasan Vickers, maka hasil penekanan yang diperoleh dimasukkan ke dalam rumus berikut, yaitu D sama dengan D1 per D2 per 2, atau HVN sama dengan 2 kali T kali sin pi bagi 2 per D pangkat 2 sama dengan 1854 PL per D4 kg per milimeter kubik, dengan D diagonal rata-rata dengan unit milimeter, P beban dengan kilogram, sampai sudut puncak yaitu 136 derajat. Alat dan bahan. Untuk alat dan bahannya itu berupa mesin uji kekerasan, mikroskop, indentor piramid diamond, jangka solong, mesin gerinda, amplas kasa, dan halus. Dengan spesimennya yaitu besi tipe Virtan. Langkah kerja pertama yaitu lakukan pengukuran pada spesimen sesuai spesifikasi yang diberikan untuk diuji. 2. Haluskan salah satu sisi dengan diamplas dan dipolish. 3. Periksa beban, diameter, dan pengukur waktu. 4. Lakukan pembebanan pada permukaan sebanyak 5 kali. 5. Pindahkan spesimen ke mikroskop lalu diukur diameternya masing-masing.
Uji tarik. Untuk ini kita akan membahas dasar teorinya dulu, yaitu pengujian tarik dapat memberi informasi tentang kekuatan material yang akan dipakai dalam keperluan desain dan untuk menentukan spesifikasi dari material. Pengujian tarik didasarkan pada standar methods of tension testing of metallic materials dari ASTM designation E8-69 dalam Annual Book of ASTM Standards, yaitu American Society for Testing and Materials. Pada pengujian ini, yang diamati secara terus-menerus adalah perkembangan beban dan pertambahan panjang dari benda uji. Dari pengamatan ini dapat dibuat kurva beban perpanjangan. Dalam dasar kurva ini baru dapat dibuat kurva tegangan. Tegangan teknik atau disebut juga stress strain engineering curve. Tegangan yang dimaksud adalah tegangan rata-rata atau disebut juga average stress longitudinal dari benda uji, yaitu T sama dengan P per AO, di mana T tegangan listrik atau dengan unit kilogram force per centimeter persegi, P sama dengan beban atau kilogram force, AO yaitu luas penampang melintang awal dengan cm centimeter persegi. Perhitungan tegangan teknik dipakai tegangan rata-rata atau average strain triangle sebagai berikut. Sigma sama dengan S per LO sama dengan delta L per LO sama dengan L minus LO per LO, di mana sigma yaitu tegangan teknik per centimeter, LO sama dengan panjang awal, L sama dengan panjang akhir. Di sini kita bisa lihat gambar uji tarik. Untuk ini, P ini adalah kekuatan tariknya. L ini adalah lebar awal, dan di sini ada kita bisa lihat delta L yaitu lebar setelan besar dan bentuk dari kurva tegangan teknik dari suatu material bergantung dari komposisi pelakuan panas, sejarah deformasi plastik sebelumnya, dan laju tegangan yang diberikan saat tes. Parameter stress seperti tegangan luluh atau yield stress, persentase perpanjangan atau percent elongation, dan reduksi area atau disebut juga reduction of area adalah parameter yang menunjukkan keuratan material. Tegangan teknik dari pengujian tarik yang dilakukan pada benda uji dan dengan memplotkan tambahan panjang uji terhadap besarnya beban yang diberikan oleh mesin percobaan didapat kurva P sama dengan F buka kurung I sebagai berikut. Diagram kurva beban perbayangan di atas adalah suatu hasil P per F1 dengan kurva ini akan didapat dicari atau dihitung beberapa karakteristik mekanik dari material uji sebagai berikut. Perhitungan tegangan. Tegangan maksimum adalah beban maksimum dibagi dengan luas melintang dari benda uji atau luas awal. Tegangan ini menunjukkan besarnya beban maksimum yang dapat diterima oleh material untuk bertahan tidak sampai patah. Sampai batas tegangan ini, deformasi yang terjadi pada material masih homogen sepanjang benda uji. Penentuan tegangan saat pengujian cukup mudah, maka umumnya dalam tabel spesifikasi material tegangan ini yang selalu ditantumkan. Dan secara empiris, eksperimental, tegangan ini dapat dikorelasikan dengan kekerasan material dan karakteristik fatigue material. Tegangan patah adalah tegangan tercapai pada saat benda uji patah. Setelah melewati beban maksimum, maka mulai terjadinya deformasi non-homogen. Artinya terjadi deformasi yang terpolarisasi di tempat-tempat tertentu, sehingga menyebabkan pengecilan penampang setempat diiringi dengan pertambahan panjang benda uji tanpa kenaikan beban dan sebaliknya justru beban mengurut. Modulus elastisitas. Slope dari bagian linear pada kurva tegangan disebut sebagai modulus elastisitas dari material atau modulus Young. Modulus ini menyatakan stiffness dari suatu material. Modulus elastisitas besar tinggi tegangan elastik dari material yang akan kecil untuk suatu harga tegangan diberikan.
Pengetahuan tentang modus elastisitas ini diperlukan oleh desainer dalam perhitungan desain konstruksi yang menerima difraksi. Modulus elastisitas adalah suatu karakteristik material yang tidak sensitif. Dia hanya berubah sedikit terhadap penambahan elemen alloying atau pada material, terhadap pelakon panas atau pengerjaan dingin. Tapi terhadap temperatur modulus ini berpengaruh, yaitu bila temperatur naik, modulus elastisitas turun. Perhitungan modulus elastisitas didasarkan pada hukum Hooke. Karena masih berada di daerah elastis, sehingga E sama dengan sigma per sigma. E sama dengan modulus elastisitas, yaitu dengan unit kilogram per cm persegi. Sigma berasal tegangan atau kilogram per cm kub persegi juga. Dan sigma kecil tegangan atau dan sigma kecil yaitu tegangan dalam presentasi. Alat, bahan, dan angka kerja dari uji tarik. Alat dan bahan Universal Testing Machine atau UTM dan spesimen uji. Angka kerja 1. Melakukan pengukuran pada benda uji, mengukur panjang dan diameter. 2. Benda uji dipasang pada mesin pengujian. 3. Memasukkan data benda uji pada komputer testing mesin. 4. Setelah semua data benda uji ditata lengkap, komputer secara otomatis akan mengkalkulasikan data yang ada. Barulah pengujian dapat dilaksanakan. 5. Mesin dijalankan dengan menekan tombol start pada mesin. 6. Mesin setelah otomatis bergerak vertikal menarik benda uji sampai benda uji patah. Setelah bersamaan, komputer secara otomatis mencatat data hasil pengujian. 7. Data hasil pengujian dapat dilihat pada komputer testing mesin. Hasil olahan data dari komputer di print. 8. Percobaan selesai. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari presentasi kali ini. Terima kasih. Om Swastiastu.